Hati-hati. Begini cara Prabowo ubah strategi politik dan mulai berhasil. Saat ini ada banyak sekali relawan-relawan yang dulunya mendukung Jokowi mulai merapat ke Prabowo. Saat Prabowo ajak bertemu di Solo beberapa waktu lalu, relawan Gibran dan Jokowi, Jawa Tengah dan Jawa Timur mendeklarasikan dukungan ke Prabowo. Effendi Simbolon dari PDIP juga mendadak mendukung Prabowo. Dia bilang Prabowo adalah sosok yang pantas memimpin Indonesia menggantikan Jokowi. Bukan cuma dia saja, Budiman Sujatmiko juga mendadak melakukan pertemuan dengan Prabowo. Dia bilang Prabowo adalah salah satu pemimpin terbaik. Memang agak mengejutkan, tapi inilah kenyataannya. Para pendukung Prabowo menganggap ini adalah sinyal bahwa kekuatan Prabowo tidak terbendung lagi. Bahkan Fahri Hamzah juga ikut-ikutan mendukung Prabowo. Dia bilang tahun 2024 adalah waktunya Prabowo untuk memimpin Indonesia karena makin banyak dukungan dari berbagai latar belakang masyarakat. Karena itulah Prabowo dianggap sosok yang tepat untuk menjadi presiden berikutnya. Dia bahkan ajak para intelektual dan aktivis untuk bersatu dan memulai konsolidasi besar-besaran secara nasional untuk mendukung Prabowo. Di sisi lain, dalam beberapa survei, Prabowo mulai naik daun dan bisa mengalahkan Ganjar. Ini peringatan buat kita semua bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di balik layar. Benarkah dukungan kepada Prabowo begitu luas, atau karena ada sesuatu yang sangat sulit ditolak oleh mereka? Jujur saja, strategi politik Prabowo menuju Pilpres tahun 2019 memang sangat rapi. Kalau dulu kubu Prabowo sering bilang pemilu tahun 2019 penuh kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, maka hari ini kubu Prabowo punya strategi yang sangat terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur dan sistematis itu begini: 2 kali kekalahan di Pilpres, Prabowo sudah banyak belajar. Prabowo masih punya ambisi untuk jadi presiden. Bahkan jangan heran kalau dia akan terus capres sampai beneran jadi presiden. Segala cara akan dilakukan agar ambisinya tercapai. Semua ini dimulai dari Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Coba pikir, untuk apa Prabowo mau jadi menteri? Dari level capres turun kelas jadi menteri, jadi bawahan Jokowi. Alasannya waktu itu adalah dia mau mengabdi untuk negara, sama-sama bekerja untuk Indonesia. Why not? Tapi coba pikir, kalau misalnya Donald Trump dan Joe Biden bertarung di Pilpres, Joe Biden jadi presiden, lalu Donald Trump jadi Menteri Pertahanan. Memang bisa aja sih, tapi kan rasanya aneh ya. Dan ketika kita melihat manuver Prabowo, semuanya jadi masuk akal. Jabatan menteri adalah batu loncatan untuk ikut Pilpres tahun 2024 dengan cara yang berbeda. 2 kali Pilpres, Prabowo selalu berseberangan dengan Jokowi. Jokowi bilang A, Prabowo bilang B. Strategi itu terbukti gagal 2 kali. Dan Prabowo belajar dari kesalahan. Dia harus dekat dengan Jokowi, harus bisa mengambil hati Jokowi, harus bisa mengumpulkan pujian dari Jokowi sebanyak-banyaknya. Prabowo menjalankan strategi yang baru, yaitu sejalan dengan Jokowi, berjanji akan melanjutkan apa yang dikerjakan Jokowi. Saya tidak tahu apakah Jokowi terpancing atau tidak, tapi kedekatan Jokowi dan Prabowo diubah menjadi narasi politik bahwa Jokowi mendukung Prabowo. Jokowi pernah bilang,
tahun 2024 adalah jatah Prabowo, dan itu dijadikan sebagai bahan baliho. Strategi ini lumayan berhasil. Orang-orang pelan-pelan yakin Prabowo adalah the next presiden yang sejalan dengan visi Jokowi. Prabowo ketemu Gibran, lalu relawannya memutuskan mendukung Prabowo. Setelah berhasil membuat persepsi itu, selanjutnya mengambil hati relawan Jokowi. Ingat, jika Anies tidak ikut Pilpres atau kalah di putaran pertama, kira-kira pendukung Anies yang intoleran dan tukang jualan agama itu bakal lari kemana? Pasti lari ke Prabowo kan? Dukungan ini sudah pasti. Makanya Prabowo butuh dukungan sebagian dari mereka yang dulu mendukung Jokowi. Makanya jangan heran ada relawan-relawan yang ngaku dukung Prabowo. Bahkan dulu Budi Ari, Ketua Umum Projo, sempat bertemu dengan relawan Prabowo yang kemudian berubah jabatan Menkominfo. Sebelumnya Noel, Ketua Umum Jokowi Mania, sempat mendukung Ganjar tapi balik arah mendukung Prabowo dan membentuk relawan Prabowo Mania 08. Prabowo tahu kalau dia bisa mengambil sebagian dukungan dari relawan Jokowi, maka kemenangan di Pilpres sudah di depan mata. Yang dulu dukung Prabowo di Pilpres tahun 2019 akan tetap setia, sedangkan yang dulu dukung Jokowi sebagian akan lari ke Prabowo. Inilah yang saya maksud dengan strategi yang terstruktur dan sistematis. Dan belum lagi indikasi sumber daya yang sangat besar dari tim Prabowo, sehingga mudah mempengaruhi orang-orang untuk mendukung Prabowo. Inilah yang saya maksud dengan strategi yang masif. Maksudnya logistiknya sangat masif. Di tempat lain, ada yang bilang ini adalah strategi politik kuda Troya, di mana Prabowo masuk ke kubu pemerintahan lewat jabatan menteri, lalu mengakrabkan diri dengan Jokowi. Lalu sebagian relawannya beralih dukungan, dan Prabowo tinggal memati hasilnya di Pilpres nanti. Dulu Prabowo agak temperamen, bicara kadang sangat emosional dan gebrak meja berkali-kali. Bahkan dia pernah tinju meja rapat sampai 5 kali di hadapan orang-orang PA 212. Dulu ada kabar cerita soal lempar HP. Kalian pasti sudah tahulah. Tapi sekarang Prabowo berubah jadi santai, santun dan tidak lagi reaktif kayak dulu. Apakah Prabowo beneran berubah atau hanya bagian dari strategi supaya dapat dukungan dari masyarakat? Strategi ini memang membuahkan hasil, tapi sekaligus agak mengkhawatirkan. Prabowo sangat ambisius dan tidak akan berhenti sebelum jadi presiden. Belum lagi rekam jejak masa lalunya yang sangat kontroversial. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?